Halo semuanya, perkenalkan saya Daniel Ahmad dengan NIM 5253230026. Pada video ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari bab yang ke-6 mengenai hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, hal ini mencakup kedaulatan rakyat yang berpijak pada nilai luhur dan konstitusi. Nah, jadi apa yang membedakan demokrasi Pancasila dari demokrasi liberal? Nah, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun di Indonesia, demokrasi tidak bersifat bebas tanpa batas. Demokrasi Pancasila menjunjung keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat dengan mengedepankan musyawarah, mufakat, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Berbeda dari demokrasi liberal yang menekankan kebebasan mutlak. Demokrasi Pancasila membatasi kebebasan dengan nilai moral, tanggung jawab sosial, serta semangat persatuan bangsa. Nah, jadi bagaimana Pancasila menjadi fondasi demokrasi Indonesia? Setiap sila dalam Pancasila memberikan arah bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sila pertama dan kedua menegaskan bahwa demokrasi harus berlandaskan moralitas agama dan menjunjung martabat manusia. Sementara sila ketiga menuntut demokrasi memperkuat persatuan, bukan memecah belah bangsa. Sila yang keempat secara konkret mengejawantahkan demokrasi melalui musyawarah dan perwakilan. Sedangkan sila yang kelima menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir dari praktik demokrasi. Nah, jadi apa peran konstitusi dalam menjamin berjalannya demokrasi? Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai landasan hukum utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di dalamnya diatur hak-hak warga negara seperti hak memilih dan dipilih, hak menyatakan pendapat, serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan struktur lembaga negara dan pembagian kekuasaan yang menjamin berjalannya prinsip check and balance demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi bagaimana demokrasi terwujud dalam kehidupan nyata? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tercermin dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, kebebasan pers, serta keberadaan lembaga negara yang bekerja sesuai konstitusi. Namun, demokrasi tidak boleh dijalankan sekedar sebagai formalitas belaka. Demokrasi sejati menuntut kesadaran warga negara akan tanggung jawab moral dan sosialnya, yang melampaui sekedar kebebasan menyuarakan pendapat demi menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Nah, jadi mengapa pendidikan demokrasi ini harus terus dikembangkan? Agar demokrasi Pancasila dapat berkelanjutan, pendidikan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda. Generasi penerus bangsa diharapkan mampu menjadi warga negara yang kritis dan aktif, namun tetap menjunjung tinggi etika, hukum, dan persatuan. Dengan menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hidup, Indonesia dapat mempertahankan identitas kebangsaannya sekaligus membangun sistem pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan seluruh rakyat. Nah, jadi mengapa demokrasi Pancasila itu penting bagi kita? Demokrasi Pancasila bukan sekedar sistem pemerintahan, melainkan cerminan nilai-nilai luhur bangsa yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sebagai landasan utama. Tanpa pemahaman dan pengalaman yang sungguh-sungguh, demokrasi beresiko menjadi formalitas kosong yang tidak membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat. Oleh karena itu, memperkuat komitmen terhadap demokrasi Pancasila adalah tanggung jawab kolektif setiap warga negara demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan beradab. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah